Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan kembali apa yang telah kita mulai kemarin min darsina lughatul arabiyyah, dari pelajaran kita bahasa Arab, yang dimana kemarin kita telah membahas mengenai ciri-ciri isim dan juga kata-kata yang termasuk dalam kelompok isim. Yang dimana dari kata-kata yang termasuk kelompok isim itu kita sudah mengambil yakni isim isyarah dan ismul mausul, ya, kata tunjuk dan kata sambung. Wal ana, dan sekarang kita akan mengambil tentang ismul dhamir atau kata ganti. Ya ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, mengenai isim dhamir atau kata ganti, isim dhamir dapat kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yakni al-munfasil, dan kelompok yang kedua yakni al-muttasil. Baik, munfasil wal muttasil. Nah, al-munfasil yakni dia terpisah dengan kata, sedangkan al-muttasil dia tergabung dengan kata. Nah, adapun al-munfasil ada 14 dhamir atau kata ganti, begitu juga dengan muttasil ada 14 dhamir juga. Nah, kita sejajarkan atau kita bahas terlebih dahulu yakni al-munfasil. Kita bahas al-munfasil terlebih dahulu. Yang pertama, dhamir huwa ini artinya dia laki-laki, satu laki-laki. Baik, satu laki-laki. Kalau huma, dua laki-laki. Hum, ini tiga dan seterusnya, laki-laki. Nah, ini masih untuk kategori orang ketiga. Tapi kata ganti untuk orang ketiga. Kata ganti untuk orang ketiga, namun khusus untuk laki-laki. Jadi dia laki-laki satu orang, mereka laki-laki dua orang, dan mereka laki-laki namun jumlahnya lebih dari 3 dan seterusnya. Ini untuk laki-laki orang ketiga laki-laki. Kemudian yang kedua masih orang ketiga juga, yaitu untuk perempuan hiya, kemudian huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Jumlahnya sama, jumlahnya satu perempuan. Kalau yang ini untuk dua perempuan, dan ini 3 dan seterusnya. Tapi masih tetap ini untuk orang ketiga, namun khusus untuk perempuan, ya. Orang ketiga khusus untuk perempuan. Nah, kemudian ada anta, ada antuma, ada antum. Kalau yang ini untuk orang kedua atau al-mukhatab, yang diajak berbicara. Kalau ini al-ghaib artinya yang tidak ada. Jumlahnya tetap sama, jadi ada satu, kamu laki-laki satu orang. Kalau yang ini dua,
Kalau yang ini 3 dan seterusnya. Ya. Ini orang kedua, berarti artinya kamu. Kalau ini dia, baik, dia. Nah, baik. Kemudian untuk perempuan kita memakai anti, antuma, sama antunna. Antunna. Jumlahnya sama. Baik. Kalau dilihat dari jumlahnya, anti untuk kamu perempuan 1 orang. Kalau antuma kamu perempuan 2 orang. Antunna kalian perempuan dengan jumlah 3 dan seterusnya. Ini untuk orang kedua ya, atau mukhatab juga, namun untuk perempuan. Tayyib. Untuk orang pertama atau mutakallim di sini ada ana dan nahnu. Ana itu saya, nahnu itu kita. Nah, ini untuk dhamir, dhamir atau kata ganti. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tayyib. Adapun artinya huwa ini untuk kata ganti orang ketiga, dia laki-laki 1 orang. Ya. Kemudian ada huma, huma untuk mereka laki-laki 2 orang. Hum mereka yang laki-laki namun jumlahnya 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan hiya, hiya ini untuk perempuan 1 orang, huma mereka perempuan 2 orang. Hunna ini mereka perempuan banyak, 3 dan seterusnya. Adapun anta artinya kamu, tapi yang dimaksud sini adalah kamu 1 orang laki-laki. Antuma kamu 2 orang laki-laki. Antum kamu 3 orang atau lebih ya, laki-laki. Kemudian ada anti kamu 1 orang perempuan ya. Antuma kamu perempuan 2 orang. Antunna kalian perempuan banyak, ini 3 dan seterusnya. Adapun ana artinya saya, nahnu artinya kami atau kita. Tayyib. Ini dhamir al-munfasil. Jadi dhamir ini harus dihafalkan karena penggunaannya nanti insyaallah akan menentukan kita di dalam berbicara. Karena ketika kita berbicara, kita harus menyesuaikan kata kerja kita dengan dhamir apa yang kita pakai. Kalau seandainya kita berbicara dengan 1 orang laki-laki, maka kita harus menjabarkan kata kerja itu sesuai dengan patokan pada dhamir ini. Jadi dhamir ini harus dihafalkan karena ini sangat membantu nanti ketika di penjabaran mengenai fi'il, entah itu fi'il madhi atau entah itu fi'il mudhari'. Baik, insyaallah. Jadi ini harus dihafalkan huwa, huma, hum. Baik. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana wa nahnu, ana wa nahnu. Jadi dihafalkan dengan cara masing-masing. Baik, kita lanjut ke dhamir al-muttasil. Nah, dhamir al-muttasil ada sedikit perbedaan pada dhamir al-muttasil ya. Yang pertama, kalau di sini huwa, maka di sini cuma ada hu atau seperti ini, hu. Tayyib. Kemudian untuk 2 orang itu huma sama, ini huma. Kemudian kalau untuk banyak hum. Nah, insyaallah penggunaannya nanti kita akan lihat pada contoh biidznillah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kalau untuk hiya maka kata ganti yang nyambung di sini dia akan berubah menjadi ha. Tayyib. Huma sama, huma juga
Hunna tetap sama hunna. Nah, hunna. Nah, kemudian kalau anta ketika dhamir muttasil atau dhamir yang tergabung dengan kata, maka untuk anta kata gantinya dia akan berubah menjadi ka. Tayyib, antuma menjadi kuma. Tayyib, antum menjadi kum. Tayyib, kalau anti menjadi ki. Kemudian ada kuma, kemudian kunna. Nah, kalau ana berarti memakai ya dan nahnu memakai na. Nah, penggunaan untuk dhamir muttasil ini, karena kalau tadi dhamir munfasil ini dia terpisah dari kata, dhamir muttasil ini dia tergabung dalam satu kata, ya, maka penggunaannya agak sedikit berbeda dengan huwa, ya, karena huwa di sini dia berubah menjadi hu. Ini untuk kepemilikan. Misalnya kemarin kita telah mengambil beberapa mufrodat atau beberapa kosakata, yang dimana ada kosakata qalamun, kitabun, mistaratun, kemudian ada masjidun, taib, ada juga nafidatun, taib. Nah, ada maktabatun. Mufradat yang sudah diambil jangan sampai dilupakan. Nah, kita ambil satu. Nah, muttasil ini lebih ke kepemilikan, ya. Contohnya hu, ya, kita gabungkan dengan satu kata, misalnya kita menggunakan kata kitabun. Kitabun artinya buku. Taib. Kata kitab ketika dia dimasuki domir maka dia menjadi kitabuhu. Taib artinya bukunya tapi nya ini kembali kepada laki-laki satu orang. Sehingga ketika kita mengatakan kitabuhu berarti orang akan paham bahwa yang kita maksud ini adalah dia laki-laki satu orang. Nah, kemudian ada kitabuhuma. Nah, kitabuhuma itu untuk dua orang, ya, bukunya mereka berdua. Kemudian kitabuhum. Kitabuhum artinya kitabnya mereka, namun jumlahnya banyak. Nah, ini untuk laki-laki, ya. Kalau untuk perempuan, kitabuha. Kitabuha, karena untuk perempuan satu orang, ya, kitabnya dia perempuan satu orang, maka kita menggunakan ha, kitabuha. Kemudian kalau huma, kitabuhuma. Hunna, kitabuhunna. Tayyib. Kitabuhunna. Ini penggunaan untuk dhamir yang melekat pada kata dan dia lebih menunjuk kepada kepemilikan. Tayyib. Kemudian ka untuk anta. Ketika kita ingin mengatakan bahwa ini bukumu, maka kita katakan kita buka. Tayyib. Jadi kalau kita mengatakan ini bukumu, maka bahasa Arabnya ini yang kemarin kita telah ambil pada pembahasan mengenai isim isyarah, maka kita akan katakan hadza kitabuka. Tayyib, hadza kitabuka. Tayyib, huma kitabukuma. Kemudian kitabukum. Kemudian kalau untuk anti, ya, kalau seandainya buku yang dipegang sama kita, misalnya kita punya buku, kemudian buku itu yang kita pegang itu ternyata milik saudari kita,
maka ketika kita memberikan buku itu kepada saudari kita, maka kita katakan bahwa hadza kitabuki, hadza kitabuki. Baik, hadza kitabuki. Kemudian kitabukuma, kemudian kitabukunna, kitabukunna. Tayyib. Kalau yang ini untuk orang yang kita ajak bicara, kalau yang ini untuk orang yang goib atau yang tidak berada di hadapan kita. Nah, untuk yang mutakalim, ketika ada orang yang bertanya, apakah ini bukumu? Maka, dan kalau memang betul itu buku kita, maka kita akan katakan, na'am hadza kitabi. Tayyib, hadza kitabi. Nah, kalau seandainya buku itu bukan punyaku, bukan punya sendiri, tapi punya bersama, nah, kemudian maka kita katakan hadza kitabuna. Tayyib, hadza kitabuna. Tayyib. Ini penggunaan untuk dhamir yang melekat pada satu kata. Kalau yang ini tadi terpisah, ya. Jadi kalau munfasil itu dia terpisah, sedangkan yang muttasil itu dia tergabung dalam satu kata dan itu lebih ke kepemilikan, ya. Hu qalamuhu, pulpennya, ya. Durusahu, pelajarannya. Tayyib. Namun harus disejarkan antara huwa dengan hu, karena artinya sama. Untuk laki-laki satu orang, kalau huma untuk dua orang laki-laki, tapi orang yang goib yang tidak berada di hadapan kita. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, wa wallahu muwaffiq ila fahmi al-lughat al-arabiyyah li fahmi kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nashkurukum ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.